Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang pertama, pendahuluan. Pada tanggal 1 Juli 2018, pemerintah telah menerbitkan kebijakan baru tentang perpajakan. Kebijakan tersebut adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 23 Tahun 2018 yang berisi tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yakni PP Nomor 46 Tahun 2013 yang dinilai memiliki sejumlah kekurangan, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi perekonomian terkini. Hal yang paling menjadi sorotan adalah perubahan pengenaan tarif PPh final dari yang semula 1% menjadi 0,5%. Apabila tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak PPh final 0,5%, Anda harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya, Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Anda merupakan wajib pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan. Bagi wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan tarif normal, tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh final 0,5%. Yang kedua ada definisi. Dalam pasal 1 PP nomor 23 tahun 2018 ayat 1 sampai 3, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kemudian yang ketiga, pemotong atau pemungut pajak adalah wajib pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan. Pemerintah menurunkan kebijakan PP nomor 23 tahun 2018 untuk menggantikan PP nomor 46 tahun 2013. Tarif PPh final UMKM diturunkan dari 1% menjadi 0,5% yang dimuat dalam peraturan baru tersebut. Perubahan tarif yang diturunkan adalah inti dari peraturan pemerintah yang baru. Sementara sisanya membahas ketentuan-ketentuan yang menyertai penurunan tarif tersebut. Berikut poin-poin penting yang menyertai penurunan tarif PPh final UMKM. Yang pertama, tarif PPh final 0,5%. Ketetapan baru tentang tarif PPh final 0,5% memiliki batas waktu atau grace periode. Batasan waktu tersebut tidak berlaku pada PP nomor 46 tahun 2013. Wajib pajak yang dikenakan tarif PPh final 0,5% diberikan batasan waktu oleh pemerintah, yaitu yang pertama, 7 tahun pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian 4 tahun pajak untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, CV, dan firma. Yang ketiga, 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan tertentu berbentuk PT. Jika batas waktu yang diberikan telah berakhir, maka wajib pajak harus menggunakan skema normal berdasarkan
Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dan tarif yang diberikan pemerintah terhadap subjek pajak. Kebijakan baru tersebut bertujuan dalam mendorong wajib pajak dalam menyelenggarakan dan pengembangan usaha. Kemudian, yang kedua adalah ketetapan tarif final 0,5% bersifat opsional. Keputusan pemerintah dalam PP nomor 23 tahun 2018 dengan meringankan tarif PPh final menjadi 0,5%, memiliki sifat opsional. Wajib pajak dibebaskan untuk memilih menggunakan tarif PPh final 0,5% atau mengikuti tarif normal yang berdasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Karena peraturan tersebut bersifat opsional, maka wajib pajak mendapatkan keuntungan dan konsekuensi. Dan kemudian yang ketiga ada berpenghasilan di bawah 4,8 miliar. Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenakan PPh final dalam PP nomor 23 tahun 2018 tidak berubah, yakni senilai 4,8 miliar. Batasan nilai tersebut menargetkan usaha UMKM sebagai target pajak. Tujuannya agar pemerintah dapat merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk terlibat dalam sistem perpajakan. Yang keempat ada wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5%. Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri. Kemudian wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan khusus. Kemudian wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Dan yang kelima ada wajib pajak perlu mengajukan diri jika ingin menggunakan skema tarif normal. Keuntungan dan konsekuensi PP nomor 23 tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan PPh final 0,5% memberikan kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib. Dalam aturan ini, konsekuensi yang harus ditanggung wajib pajak adalah harus tetap membayar pajak sekalipun dalam keadaan rugi. Yang kedua, bagi wajib pajak badan yang telah memiliki pembukuan tertib, diperbolehkan memilih untuk dibebankan pajak penghasilan berdasarkan tarif normal yang dimuat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 tentang pajak penghasilan. Dalam opsi ini, konsekuensi yang harus ditanggung yaitu perhitungan tarif PPh dilakukan berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, serta wajib pajak tidak dikenakan pajak penghasilan jika sedang mengalami kerugian fiskal. Dan yang terakhir, PPh final dikenakan kepada wajib pajak dengan penghasilan kurang dari 4,8 miliar. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.